sebelah selatan ya adanya. Nah, itu ahli sejarah menyebutkan di Masjid Nabawi itu ada yang namanya Ustuwanul Wufud. Ustuwanul Wufud itu kantor tempat berkantornya Rasulullah SAW sebagai kepala negara untuk menerima utusan-utusan para diplomat, ya, tamu-tamu negara. Itu di masjid, Pak. Nah, di sebelah selatannya, di sebelah utaranya itu Ustuwanul Harith, tempat berkantornya Sayyidina Ali kalau di sistem pemerintahan demokrasi itu sebagai ketua DPR dan MPR untuk menerima keluhan-keluhan warga negara. Itu di masjid, Pak. Apakah Rasul nggak mampu bangun kantor? Mampu sebenarnya. Tapi kenapa tidak bangun kantor untuk mengatur urusan negara kalau di masjid? Ini menunjukkan bahwa fungsi masjid itu bukan saja tempat ritual, tapi seluruh aktivitas kepentingan umat itu tersentral di masjid. Cuma karena kita sudah lama Pak Haji di penjajah Belanda, tahu sendiri kan Belanda, akhirnya masjid difungsikan hanya untuk ibadah ritual, gitu kan? Nah, kalau di kota-kota besar seperti Tangerang, di Jakarta itu masjid atasnya buat sholat, bawahnya buat gedung pertemuan. Ada masjid namanya Asmaul Husna di Gading Serpong, dari rumah saya itu cuma 2 kilo, nggak sampai 1,5 kilo lah. Nah, itu bawahnya itu basementnya buat kepentingan orang-orang yang mau pesta. Itu dikontrak sama IO murah sih, 1 tahun cuma 500 juta. Tapi untungnya Masya Allah itu ya. Nah, akhirnya kan terpola. Silakan Anda pesta pernikahan di sini, tapi jangan pakai musik dangdutan, kan gitu. Nah, itu keuntungannya buat biaya operasional masjid. Sehingga pengurus masjid gajinya UMR, makanya kalau rapat korum. Nah, kalau di kita, kalau diajak rapat, insya Allah deh, gitu. Kagak pada mau. Gitu, Pak. Jadi masjid berfungsi maksimal. Gitu, apalagi sekarang sudah mulai berkembang ya. Kembali kepada zaman Rasulullah SAW, bahwa fungsi masjid pertama sebagai sentral dakwah, kemudian sebagai yang kedua sentral ibadah, ketiga sentral pendidikan, keempat sentral pelayanan sosial. Jadi masjid maksimal sebagai sentral ibadah. Seluruh aktivitas ibadah tersentral di masjid. Walaupun ibadah-ibadah sunnah seperti sholat itu abdolnya sholat sunnah itu di rumah, Pak. Tapi masjid difungsikan 24 jam. Makanya masjid itu seperti jantungnya dari tubuh kita. Ini kita walaupun tubuh kita bagus keker begini, kalau jantung tidak berdetak, Pak, nggak berfungsi di tubuh. Gitu kan? Nah, perumpamaan masjid di satu kampung itu seperti jantung dalam tubuh kita. Kalau masjidnya hidup, ada suasana agama, aktivitas bagus, berarti kampung itu hidup. Tapi kalau masjidnya itu tidak hidup, ada masjid mewah, puluhan miliar dibangunnya. Di dalam masjid itu banyak barang-barang yang mewah, sehingga habis isya saja itu masjid dikunci. Saya beberapa masjid di Jakarta, Pak, di Tangerang tuh, habis sholat isya, selesai kan kalau ngaji, banyak kan dari maghrib sampai isya. Kan saya ngajar 27 masjid, 7 kantor yang rutin. Nah, itu habis sholat sunnah mau zikir sebentar aja. Ustaz, kata marbotnya nih, yang tukang urus masjid, mohon maaf, zikirnya di luar, mau dikunci. Allah. Sedih kita. Kenapa orang hampir tidak ada yang bangkrut tuh punya pom bensin 24 jam pom bensin, rumah sakit 24 jam, kafe 24 jam, ya kan? Rumah makan 24 jam ada. Masjid habis isya aja udah ditutup. Makanya mati. Sekalinya ada kegiatan di masjid, ditungguin tuh sama yang punya masjid. Anak-anak berisik nggak boleh. Namanya anak-anak, orang tua aja kadang-kadang berisik. Makanya anak-anak yang berisik di masjid, Pak, jangan diusir, diberikan fasilitas. Ada khusus. Makanya saya sering
menyampaikan kalau ada pelatihan manajemen masjid, jadilah DKM yang ramah anak. Jadi anak-anak berisik itu gimana supaya dipola, adain di situ internet misalnya wifi gitu, tapi dipola khusus, jangan diusir-usiri, nanti nggak betah ke masjid. Namanya anak-anak ya, orang tua aja kadang-kadang bencana, apalagi anak-anak ya, diarahkan saja gitu, karena itu cikal bakal kita ya. Ini ada merbot masjid, begitu anak-anak berisik dia lagi sholat, begitu jam salam selesai langsung berdiri, berisik aja kamu, berarti lagi sholat ngancam tuh, kapan husunya? Oh. Ya kan? Kalau saya walaupun anak berisik juga selesai sholat biasa aja, belaga husu, padahal kita sama keberisikan. Gitu Pak ya. Jadi masjid sebagai fungsi pertama adalah sebagai sentral dakwah. Aktivitas dakwah tersentral di masjid. Dari masjidlah keluar para dai dan mujahid untuk dikirim ke berbagai wilayah. Zaman Rasulullah SAW dan para sahabat belum ada universitas Pak, tapi mentalitas intelektual mereka itu melebihi daripada orang-orang yang jebolan alumni universitas akademi. Hebat nggak? Karena langsung dibimbing oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, masjid berfungsi sebagai sentral ibadah. Aktivitas ibadah tersentral di masjid ya. Ada zikir, ada baca Quran ya kan, ada sholat sunnah ya. Kalau di rumah misalnya kita terganggu, tidak masalah ya, meskipun afdolnya di rumah, tapi kita ingin memakmurkan masjid kan gitu Pak. Kemudian masjid sebagai sentral pendidikan, jadi aktivitas pendidikan itu di masjid. Maka saya yakin DMI sedang memprogram bagaimana supaya masjid semuanya punya yayasan, punya nomor rekening, kan gitu. Untuk pembiayaannya bagaimana, biaya operasional masjid. Kalau kami di Tangerang Pak Haji tuh, karena memang yayasan saya bergerak di kemanusiaan, dananya juga swadaya dari donatur-donatur, pengurus masjid, orang kaya dikit-dikit. Itu kan masjid-masjid di kampung itu jarang dilirik oleh para ustadz karena nggak ada duitnya. Saya bilang, tadi antum mau nggak ngajar di masjid antum di kampung, tapinya itu ogah-ogahan. Maka gini antum tetap ngajar di sana, nggak usah berharap transport dari mereka, nanti kami dari yayasan kami yang berikan gitu, jadi subsidi silang. Nah, ada masjid yang kasnya tiap minggu diumumin tiap hari Jumat tuh, saldo masjid kita 200 juta. Begitu ditanya, uangnya di mana Pak? Ada. Di mana? Dipinjam bendahara, dipinjam ketua. Ada lagi yang lebih parah, dipinjam RT buat nanggap dangdutan. Pernah Pak? Dari tempat saya tinggal itu kira-kira 700 meter. Saya belum lama tinggal tuh, bikin pondok tuh 4 tahun.